Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, mari kita perbanyak syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala. Syukur itu salah satunya adalah kita mendatangi masjid ini dan insya Allah kita teruskan dengan kultum. Syukur ini memang sesuatu yang memang harus kita lakukan, karena sampai detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara Allah, dan kita memenuhi panggilan Allah. Kalau usia saya 63 tahun, artinya 63 tahun dikurangi 15 tahun untuk akil balik atau 14 tahun, Allah itu telah memanggil saya 90.000 kali. Silakan Bapak, usianya berapa kali dalam sehari Allah panggil, dan dikalikan saja. Dan di sisi lain ada daerah yang sungguh memprihatinkan, yaitu di Palestina, di mana banyak orang-orang baik laki, perempuan, dewasa, kakek-kakek, nenek-nenek sampai anak kecil meninggal. Itu membuat kita prihatin. Kenapa demikian? Saudara kita seiman, kita prihatin. Dan semoga tidak hanya pada tahap prihatin doang, tapi juga sampai kita melakukan sesuatu untuk membantu mereka, minimal dengan doa. Tetapi apapun juga yang menimpa kita, menimpa siapapun juga di dunia ini, maka akan selalu disikapi baik oleh orang-orang yang benar-benar beriman, mukmin. Karena Rasulullah tegaskan tentang hal ini, yaitu di hadis riwayat Muslim nomor 2999. Rasulullah bersabda, "Ajabal amril mu'minin." Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Kita di sini penegasan oleh Rasul adalah mukmin, ya, bukan muslim. Muslim itu ada yang muslim, ada yang fasik, ada yang munafik. Inna amrahul kulluh khair. Seluruhnya urusannya itu baik. Masya Allah. Orang mukmin itu apapun juga kondisinya baik. Ketika dia tidak punya uang, dia baik. Ketika dia sakit, baik. Ketika susah, baik. Semuanya baik. Walaisa zakal ahadin illa lil mu'minin. Ini tidaklah didapati kecuali seorang mukmin. Betul. Hanya orang mukmin yang bisa kayak gini, Pak. Orang fasik nggak bisa kayak gini. Orang munafik nggak bisa kayak gini, apalagi orang kafaro. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur, itu baik baginya, pahala baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Jadi apapun juga baik. Masya Allah. Ini yang kita perlu pegang terus. Apapun juga yang datang, semua yang ada di dunia ini datangnya dari Allah. Kita pahami itu, Pak. Dan semoga kita termasuk orang yang memantaskan diri kita
dalam keimanan, yaitu apa? Orang-orang yang tidak pernah kehabisan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah kita bersyukur, dan kepadanya pula kita menggantung urusan kita, dan semoga Allah Jalla wa'ala ridho dengan apa yang kita lakukan. Amin, Allahumma amin. Selawat dan salam mari kita aturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabatnya, sahabatnya, para salafus soleh, tabiin, tabiut tabiin, dan kaum mukminin yang istiqomah hingga akhir zaman, sampai dengan diri kita ini yang berkumpul di masjid ini dan selalu mengikuti apa? Para salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu. Oleh karena itu doa kita kepada mereka, ridwanullah alaihim, semoga Allah meridhoi mereka. Ikhwan fillah rahimakumullah. Di pekan yang lalu, seharusnya ini saya berikan pada hari Sabtu, karena kondisi saya drop, saya tidak bisa, bahkan Ahad pun juga nggak ke masjid, baru siang bisa ke masjid. Mohon maaf akan hal itu. Seharusnya ini saya berikan tuh hari Sabtu yang lalu, dan ini adalah best moment Bapak, Ibu-ibu. Kemana? Kenapa best moment? Kan waktu yang terbaik. Di situ ada namanya Arba'atun Hurum, 4 bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram saat ini, dan pertengahan tahun 1946 nanti saat ini 7 bulan lagi, yaitu Rajab. Tafsir Imam Ibnu Abbas mengatakan tentang ayat ini, surat At-Taubah ayat 36. Ketika kita melakukan kebaikan seperti saat ini, beda bahwa dengan misalnya 2 bulan 3 bulan yang akan datang, beda. Karena kenapa? Arba'atun Hurum, bulan haram. Tapi kalau ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah, dosanya juga dilipat gandakan. Oleh karena itu Allah tegaskan di ayat terakhirnya, wala taslimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menganiaya dirimu dalam bulan yang 4 itu. Mungkin ada yang berpikir, kalau gitu di bulan selain 4 boleh bermaksiat dong? Bukan, salah ngerti itu namanya. Ini penegasan. Stressingnya di sini. Bukannya oh bulan itu langsung bisa, tidak. Bapak dan ibu-ibu yang Allah rahmati, suri tauladan kita, panutan kita, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2812, Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrul al-Muharram. Nah, ini dia. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa Syahrullah, bulannya Allah. Yaitu apa? Saat ini. Sekarang kalau nggak salah tanggal 9 bulan Muharram. Bulan Muharram tanggal 9. Wa abdul sholati ba'da farido sholatul lail. Sementara sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Insya Allah kita semuanya ini tadi melakukan, insya Allah. Ya kalau lihat seperti ini, insya Allah semuanya melakukan itu. Karena kenapa? Sholat yang terbaik setelah sholat fardu adalah sholat malam. Tidak ada lagi. Nah, Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan hadis ini merupakan penegasan bahwa sebaik-baik bulan untuk berpuasa adalah bulan Muharram. Dalam syarah Sahih Muslim, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan puasa yang paling utama di antara bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, adalah puasa Syahrullah, bulan Muharram. Itu terdapat dalam kitab Lataif Al-Ma'arif halaman 67. Dan salah satunya dari tatawu puasa sunnah adalah puasa sunnah mutlak.
sebaik-baik puasa sunnah mutlak adalah puasa di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan saya bulan Muharram. Bulan Muharram ini tidak perlu sebulan penuh, tidak. Mungkin seperti puasa Nabi Daud, ada Ayyamul Bid, ada Senin Kemis dan segala macam. Nah, jamaah perindu surga rahimakumullah, ada beberapa sahabat yang gemar melakukan puasa pada bulan-bulan haram, termasuk bulan haram ada yang saat ini, yaitu seperti Umar, Aisyah dan Abu Tolhah. Bahkan Ibnu Umar, Al-Hasan dan Al-Hasan Al-Basri gemar melakukan puasa pada setiap bulan haram. Itu ada di kitab Lataif Al-Ma'arif halaman 71. Bulan haram adalah bulan yang 4 tadi. Maka mari kita banyak berpuasa, tidak mesti sebulan penuh. Ini anjuran. Terserah. Ini dianjurkan. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kaum muslimin dianjurkan memperbanyak puasa pada bulan Muharram jika mampu. Jika tidak mampu, berpuasalah sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Dan hari ini adalah tanggal 9. Ini puasa Tasu'ah. Besok Asyura. Bagi bapak-bapak yang belum makan atau minum apa, niatin bapak. Beda loh. Bulan haram itu cuma setahun sekali, dan kita belum tentu tahu tahun depan apakah masih bisa menghadiri masjid ini, belum tahu kita. Oleh karena ini kesempatan, makanya saya bilang best momen yang terbaik. Jamaah sholat subuh rahimakumullah. Namun yang lebih tepat adalah tidak berpuasa Muharram 1 bulan penuh. Aisyah radhiyallahu anhu berkata dalam hadis riwayat Muslim nomor 1156, wa ma ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama sahrin khotlu ila Ramadan, berpuasa sebulan penuh selain di bulan Ramadan. Wa ma ra'aitu fil syahrin aksaru minhu siyaman fi Sya'ban. Aku tidak pernah melihat beliau banyak puasa di sebulan penuh selain bulan Sya'ban. Jadi ini penegasan bahwa di bulan Muharram jangan penuh. Yang penuh itu Ramadan dan Sya'ban Rasulullah SAW. Oleh karena itu dianjurkan untuk memperbanyak puasa pada bulan Muharram, dan jika tidak mampu berpuasalah sesuai dengan kemampuan kita. Peluangnya ke depan ini ada 8 hari mulai hari ini, tanggal 15 Juli hari ini adalah Tasu'ah. Kemudian ada 5, 16, 17 hari Asyura, 18-nya hari Kamis, 19 sampai 21 Ayyamul Bid, dan 22 hari Kamis lagi kita puasa Senin Kamis. Masya Allah, ini kesempatan. Tapi ingat, ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah dengan kemampuan. Kalau lagi sempat, siap, kerjakan Bapak. Jamaah pencinta ilmu rahimakumullah, berkaitan dengan ini maka timbul beberapa pertanyaan. Ketika ada pertanyaan mana yang lebih advantage, lebih utama, lebih afdol di antara semua puasa di bulan Muharram, maka jawabannya adalah yang lebih afdol adalah puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Dari sekian dari bulan Muharram yang lebih afdal adalah puasa hari Asyura, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim nomor 1162 dari Abu Qatadah Al-Ansari. Rasulullah SAW bersabda, qala wasuila an saumi yaumi Asyura afaqala
Beliau juga ditanya mengenai keistimewaan puasa Asyura. Yukaffiru as-sanatal madiyata. Beliau menjawab puasa Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Kalau Arafah setahun yang lalu dan setahun yang ke depan. Yang kemarin bulan Zulhijjah. Kalau ini setahun yang lalu. Tapi ini dosa-dosa yang kecil. Kalau kita dosa besar ya kita mesti tobat. Harus tobat. Lantas beliau mengatakan, fa idza kana al-amul muqbilu insyaallah summa al-yauma tsaini. Apabila tiba tahun depan, insyaallah jika Allah menghendaki kita akan berpuasa pula pada hari ke-9. Itu yang untuk membedakan kita dengan orang Yahudi. Orang Yahudi puasa pada tanggal itu zaman dulu. Ibnu Abbas mengatakan, falam ya'til amalu muqlibu hatta tawfiya Rasulullah SAW. Belum sampai tahun depan Nabi SAW sudah keburu dipanggil oleh Allah. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 1134. Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah, Imam Ahmad, Ishaq dan selainnya mengatakan bahwa dianjurkan dengan berpuasa pada hari ke-9 dan ke-10 sekaligus. Nah, ini 9 dan 10 hari dan besok. Karena Nabi SAW berpuasa pada hari ke-10 dan berniat berkeinginan berpuasa juga pada hari ke-9. Dalam itu ada di kitab Syarh Muslim halaman yang bagian 8. Ketika ada pertanyaan apa hikmah menambah puasa pada hari ke-9, maka sebagian ulama mengatakan bahwa sebab Nabi SAW berpuasa pada hari ke-10 sekaligus ke-9 agar tidak tasyabuh menyerupai orang Yahudi yang hanya berpuasa pada hari ke-10 saja. Penyerupaan ini dikenal dengan istilah tasyabuh, dan Rasul tegaskan di hadis riwayat Ahmad serta Abu Dawud dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari mereka. Oleh karena itu kita bedakan dengan Tasu'ah, puasa Tasu'ah. Dari Amir bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 2695, laisa minna man tasabbaha bi khairina, bukan termasuk golongan kami siapa yang menyerupai selain kami. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati nih Bapak. Tentu dalam aktivitas sehari-hari juga mesti. Contoh, orang ulang tahun kadang-kadang ada yang meniup lilin, make a wish, nah, itu bukan kita. Jamaah salat subuh rahimakumullah, sebagaimana penjelasan dari Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, kita lebih baik berpuasa 2 hari sekaligus, yaitu pada tanggal 9 dan 10 Muharram, hari ini dan besok. Karena dalam melakukan puasa Asyura ada 2 tingkatan. Yang pertama, tingkatannya lebih sempurna ada berpuasa pada 9 dan 10 Muharram sekaligus. Itu tingkatan yang lebih sempurna. Tingkatan di bawahnya ada berpuasa pada 10 Muharram saja. Jadi tanggal 10 saja. Boleh juga. Tapi utamakan yang 2. Kalau nggak bisa ya tanggal 10. Syekh Abdul Aziz bin Abdul bin Bas, mufti kerajaan Saudi Arabia di masa silam, berkata, yang lebih afdal adalah berpuasa pada hari ke-9 dan ke-10 dari bulan Muharram karena mengingat hadis Ibnu Abbas yang tadi. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kutubnya best moment Bapak-bapak dan Ibu-ibu, tahun 1456 Hijriah ini adalah bulan Muharram.
Hal ini sesuai dengan surat tadi, surat 9 atau ayat 36. Kemudian Rasulullah juga menegaskan dalam hadis riwayat Muslim nomor 2812, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrul al-muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah pada syahrullah, bulan Ramadan saat ini. Maka kita banyak Senin, Kamis, Ayyamul Bid, lalu puasa hari dan besok. Dan Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan hadis ini merupakan penegasan bahwa sebaik-baik bulan untuk berpuasa adalah pada bulan Muharram yang tidak sebulan penuh, sekemampuannya. Boleh 15, boleh terserah. Ataupun juga yang pasti hari ini tanggal 9 dan 10 kalau bisa bawa puasalah. Karena kenapa? Kalau ngomong mungkin baru tahu tapi belum sempat makan tadi pagi atau minum sebelum berangkat ini. Silahkan diteruskan. Aisyah radhiyallahu berkata di dalam riwayat Muslim, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh selain di bulan Ramadan. Aku tidak pernah melihat beliau banyak puasa sebulan penuh selain pada bulan Syaban. Artinya apa? Ini bulan Muharram ini sekemampuan kita. Dan itulah Bapak, pada kultum pada pagi ini saya mengingatkan untuk diri saya sendiri dan mungkin juga Bapak dan Ibu-ibu, semoga bermanfaat terutama untuk hamba yang dhaif ini. Mari kita banyak berbekal dan berbekal sebelum mati, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa. Faina gharuzad taqwa. Walau alam bisawab. Alaikum rabbika fala takunanna minal mumtarin. Dan mari kita tutup dengan doa sebagai kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.